Waktu itu istri Umar sedang hamil besar. Alangkah gembiranya hati singa gunung itu karena sudah lama merindukan hadirnya anak laki-laki. Namun, terpaksa kegembiraan itu ditahannya buat sementara karena ia harus segera berangkat ke negeri Syam. Kalau anak kita lahir laki-laki, peliharalah baik-baik. Awas, mesti kau jaga jangan sampai sakit. Tetapi, kalau perempuan, tak usah banyak berpikir, kubur dia hidup-hidup. Demikiannya sebelum berangkat. Lalu Umar naik ke punggung untanya dan dipacunya menuju Syam. Sepeninggalannya, istri Umar merasakan perutnya mulas-mulas dan akhirnya ia melahirkan seorang bayi perempuan. Alangkah sedih istri Umar melihat anak itu. Bayangan maut sudah menunggunya. Perempuan itu terombang-ambing antara perintah suami dan kasih sayang seorang ibu. Menurut adat jahiliyah, pantang pemuka suku mempunyai anak perempuan karena hidup mereka dari perang ke perang. Anak perempuan tak bisa mengangkat senjata, bahkan bisa menjatuhkan martabat orang tuanya kalau tertangkap dan menjadi rampasan. Ternyata, rasa keibuan lebih besar daripada yang lain-lainnya. Semenjak itu, bayi tersebut dipelihara sebagai laki-laki. Bapaknya sejak pulang dari Syam tidak pernah sadar bahwa anaknya sebetulnya perempuan, sebab oleh ibunya selalu didandani sebagai anak laki-laki. Hal itu berlangsung sampai anak itu berumur 4 tahun. Mulailah Umar mengajari anaknya dengan permainan pedang dan melepas anak panah. Juga dididiknya naik kuda serta unta. Anak itu berbakat besar, gerakannya sigap, pembawaannya tangkas dan cekatan. Umar sangat bangga melihat kecerdasan putranya. Pada suatu hari, Umar berniat untuk berburu. Pagi-pagi sudah disiapkan pembekalan dan segala sesuatunya. Dipilihnya kuda yang paling sehat dan cepat. Alat jebak serta anak panah disediakan secukupnya. Hari itu, dia akan mengajak anaknya. Anaknya akan dilatih berburu agar dalam usia yang masih muda sudah dapat berdiri sendiri. Anak si singa padang pasir halus melebihi anak-anak lainnya. Pagi-pagi sekali, anak yang cakap dan lugu itu sudah bangun. Dengan pakaian laki-laki yang ringkas, anak tersebut tambah cantik kelihatannya. Umar sangat bahagia mempunyai anak yang begitu menarik hati dan pandai. Ia mengharapkan agar anaknya menjadi putra gurun pasir yang akan menggemparkan kabilah-kabilah lain, putra kebanggaan seluruh suku. Dengan tekad demikian, anak itu didudukkannya di punggung kuda. Umar pun meloncat di belakangnya. Secepat kilat dipacunya kuda itu ke tempat perburuan. Hingga siang mereka membunuhi binatang. Umar tertawa-tawa melihat semangat anaknya. Ia bangga sekali. Sekecil itu telah menjadi macan buas yang senantiasa siap menerkam. Suatu saat, anak tersebut merengek ingin kencing. Dengan kasih sayang, Umar mengantarkan anak itu ke pinggir lantas dilepaskannya pakaiannya. Alangkah terkejut dan bengongnya Umar seketika. Pada waktu menyaksikan apa yang didapatkannya, anak yang selama ini dipeliharanya baik-baik sebagai putra harapan, ternyata hanya seorang gadis. Setan, istrinya telah menipu, telah merobek-robek harga dirinya sebagai seorang penghulu suku. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Umar bangkit kemudian menggali sebuah lubang. Setelah siap, dipanggilnya anaknya. Pada saat itu Umar tampak kotor dan pakaiannya berdebu. Keringatnya mengucur melalui jenggotnya. Si anak dengan kasih sayang menyekam muka bapaknya dan membersihkan kemejanya sambil berkata manja, "Abah, kotor sekali." Umar memejamkan mata. Anak itu ditendangnya masuk ke lubang yang digalinya. Ia menangis, namun Umar tidak peduli. Ditimbunnya lubang itu dengan pasir yang panas akibat terik matahari. Tak kala pasir itu sudah menutupi hingga perutnya, anak itu menjerit, "Abah, panas abah." Umar tergetar juga mendengar jeritan kesakitan anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Namun tiba-tiba seakan-akan terdengar suara, "Engkau adalah singa padang pasir yang namanya harum melampaui batas jazirah Arab. Jangan jadi pengecut, Umar." Sadarlah, ia akan kedudukannya sebagai panglima suku yang disegani.
Segera ditimbunnya kembali lubang itu, hingga ke leher. Anak yang tidak tahu apa-apa itu berteriak. Suaranya tersedak-sedak. "Abah, sakit, Abah." Umar mengatupkan mata. "Oh anakku yang manis dan pintar, mengapa engkau dilahirkan sebagai perempuan?" Ia menangis. Tangannya gemetar, tubuhnya menggigil. "Umar, jangan jadi pengecut, Umar." Tiba-tiba suara itu mengiang-iang lagi di telinganya. Maka sambil menahan sedih diurungkannya lagi timbunan pasir ke lubang tadi. Hidung anaknya sudah tertutup dengan pasir panas. Hanya matanya yang masih mampu berkedap-kedip. Mata itu penuh dengan air mata. Dengan membabi buta, Umar terus menimbun lubang itu. Seluruh tubuh anak itu tertutup pasir. Cuma jari-jari tangannya yang sempat bergerak-gerak, seolah-olah memanggil-manggil bapaknya, minta tolong. Tetapi akhirnya jari-jari itu pun diam kaku, bersamaan dengan taburan setupuk pasir dari tangan Umar yang mengubur habis anaknya di dalam lubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.